Puluhan mama ini kesal dan kecewa saat mendatangi kantor Disperindak Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Mereka bahkan sempat bersih tegang dengan petugas Disperindak Kota Bau-Bau. Niat mengikuti pasar murah minyak goreng pupus karena mereka termakan berita bohong. Dari informasi yang beredar, Disperindak Kota Bau-Bau akan menggelar pasar murah minyak goreng. Namun nyatanya, waktu pelaksanaan pasar murah belum ditentukan. Katanya ada pasar murah minyak. Datang kita bertanya di dalam, pegawainya bilang tidak ada. Jadi kita mau bertanya, kalau begitu, kalau tidak ada dia sampaikan atau dia telepon kepala dinas. Pak, bagaimana ini Pak? Masyarakat sudah berkumpul atau sudah banyak atau sudah meluap masyarakat di depan kantor ini dengan adanya berita pasar murah tentang minyak. Entah dari mana itu sumbernya, bahwa ada informasi beredar akan diadakan pasar murah pada hari ini tanggal 15. Padahal sesungguhnya memang belum ada. Memang kami baru rencanakan bahwa akan diadakan pasar murah, tapi tanggal pastinya belum bisa dipastikan karena kita masih berdiskusi kepada semua pihak, termasuk stakeholder terkait, bagaimana pasarnya ini bisa terlaksana dengan baik dan kondusif. Untuk kondisi stok sendiri sebenarnya seperti apa Pak? Kondisi stok sebenarnya sudah ada, cuma kan kita pikir masih minim. Ya kalau kita buka pasar murah dengan kondisi yang sedikit itu. Sebelumnya pasar murah ini sudah direncanakan akan digelar 15 hingga 16 Maret. Namun karena minimnya stok minyak goreng di tingkat distributor, pasar murah tidak jadi digelar. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba iNews melaporkan. Inilah kondisi gudang yang diduga digunakan pemiliknya untuk mengubah kemasan minyak goreng di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Polisi melakukan sidak mendapati mesin pengisi minyak tangki dan ribuan liter minyak kemasan siap edar. Pemilik gudang mengelabui pembeli dengan cara mengubah kemasan dan merek minyak goreng yang tadinya dibeli dengan jerigen. Minyak yang dikemas dengan ukuran 1 dan 2 liter dijual dengan harga yang lebih tinggi. Minyak goreng tersebut juga tidak memiliki izin BPOM dan izin usaha. Kemungkinan ya, adanya pelanggaran terkait masalah perlindungan konsumen maupun undang-undang perdagangan. Namun nanti masih kita akan dalami karena memang dari Disperindak juga menyatakan tidak ada surat izin usaha, ada label BPOM maupun Dinkesnya. Nanti akan kita dalami dulu, semua akan kita periksa. Manajer operasional maupun bagian pergudangan semua akan kita periksa semua. Apakah nanti akan kita temukan pelanggaran-pelanggaran terkait masalah undang-undang tersebut, nanti akan kita periksa. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Polisi menangkap penimbun ratusan liter minyak goreng di Bengkulu. Tidak hanya menimbun, pelaku juga menjual minyak goreng di atas harga dari pemerintah. Puluhan dus minyak goreng dari 2 merek ditemukan tim Buser dan unit Tipiter Polres Bengkulu. 70 dus minyak goreng sengaja ditimbun pemilik rumah dan dijual dengan harga Rp30.000 per liter. Petugas yang mendapatkan laporan pun langsung bertindak dan menangkap pelaku. Polisi juga menyelidiki siapa pemasok ratusan liter minyak goreng ini. Kita amankan sudah ada 70 dus. Nanti kita akan kembangkan untuk penyetoknya maupun penyuplainya siapa. Ini di sebuah rumah. Oh, bukan warung berarti? Enggak ada warung. Jadi perizinan tadi kami mintakan perizinan untuk izin berdagangnya, enggak ada dikeluarkan. Untuk kepentingan penyelidikan, ratusan liter minyak goreng disita Polres Bengkulu. Dari Bengkulu, Endro Dewi Rawan, iNews melaporkan. Kementerian Perdagangan menggandeng Polri untuk menindak tegas mafia minyak goreng yang memainkan harga di pasaran. Pasokan minyak goreng harusnya mencukupi, tapi harganya masih di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Dalam inspeksi mendadak di pabrik minyak goreng PT Bina Karya Prima di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan penerapan Domestic Market Obligation atau DMO dijalankan oleh pabrik.
Dari pemeriksaan diketahui PT Bina Karya Prima mampu produksi 2 kali lipat dan siap didistribusikan, sehingga bisa dipastikan pasokan minyak goreng tersedia. Permasalahan ada pada harga di pasaran yang masih tinggi. Kemendak berkoordinasi dengan Polri akan menindak tegas mafia minyak goreng yang mengambil keuntungan sesaat dari krisis minyak goreng. Bahwa dalam 28 hari terakhir sudah terkumpul lebih dari 500 juta liter minyak goreng yang ada di masyarakat. Tetapi keadaannya, meskipun barangnya ada, harganya belum sesuai Pak Kapolri. Dan sekarang ini kita juga masih melihat kemungkinan karena tingginya harga dunia menyebabkan orang-orang yang sebelumnya tidak berpikir untuk berbuat curang, bisa-bisa berbuat curang Pak Kapolri. Nah ini yang sedang kita cek dan kita mau memperingatkan terutama bagi mafia-mafia minyak goreng yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan sesaat, kita akan mengecek lagi terkait dengan fenomena di pasar yang harganya melompat. Sementara dari pabriknya langsung harga tetap sesuai dengan pemerintah dengan mendapatkan suplai DMO dan juga produksinya 2 kali lipat. Artinya tentunya ada hal-hal yang nanti akan kita luruskan. Pasca pertemuan antara Menteri Perdagangan dan Kapolri mengenai pengawalan distribusi minyak goreng subsidi, masyarakat masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liternya. Kelangkaan minyak goreng dengan harga murah di pasaran masih terjadi pemirsa. Kelangkaan terpantau di Pasar Mampang, Jakarta, di mana warga mulai kesulitan sejak 2 bulan lalu karena pengiriman dari distributor maupun agen sudah tidak ada. Sebelumnya mereka masih bisa berjualan dengan pemasok yang datang seminggu sekali. Pedagang mendapatkan total 10 karton dengan ukuran bervariatif sehingga kisaran harga Rp14.000 hingga Rp17.000 per liternya. Namun kini mereka sudah tidak mendapatkan pasokan. Pedagang dan pembeli di pasar pun berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah tegas mengenai kelangkaan minyak goreng di pasaran. Serupa dengan di ibu kota pemirsa, di Pasar Giwangan, Yogyakarta minyak masih berkisar di harga Rp17.000 per liternya atau Rp38.000 per 2 liter. Padahal sebelumnya pemirsa mereka menjual dengan harga Rp25.000 per 2 liter. Para pedagang juga mengeluhkan penjualan mereka menurun drastis. Diketahui meningkatnya harga minyak goreng diduga karena melonjaknya harga minyak sawit mentah di pasar ekspor. Sementara itu, pedagang juga mengeluhkan kelangkaan pasokan minyak goreng. Kita akan memantau langsung terkait ketersediaan dan harga minyak goreng di pasar tradisional. Sudah terhubung dengan Rizka Dior di Pasar Mampang, Jakarta Selatan, dan Anissa Rizkia di Pasar Giwangan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ke Rizka terlebih dahulu. Selamat siang Rizka, bagaimana harga minyak goreng di sana dan apakah pasokannya mencukupi? Standby Rizka. 5. Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Memang kelangkaan atau keberadaan minyak goreng di pasar, baik di pasar tradisional ataupun pasar modern, ini kembali mengalami kelangkaan. Jika menurut pemantauan kami sejak pagi hari tadi di salah satu pasar di kawasan Jakarta Selatan, para pedagang pun mengaku, para pembeli pun juga mengaku selama 2 bulan terakhir ini pasokan atau keberadaan minyak goreng ini sudah langka, di mana memang para pedagang pun juga sulit mendapatkan keberadaan minyak goreng ini dari para distributor, sales ataupun agen. Dan jika tadi para pedagang di sini juga sempat berbicara, begitu dikatakan bahwa sebelum kelangkaan terjadi pun pedagang hanya mendapatkan sekitar 10 karton atau 10 dus saja setiap seminggu sekali saat kedatangan minyak goreng tersebut, di mana mereka pun juga mengaku selama hitungan hari keberadaan minyak goreng juga langsung ludes diburu oleh
para pembeli. Dan jika sebelumnya para pedagang juga mengaku apabila sebelum kelangkaan terjadi, mereka juga sempat menjual minyak goreng ini dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, yakni Rp14.000. Namun apabila mereka mengambil dari sales, distributor ataupun agen sudah dengan harga tinggi, mereka juga sempat menjual di kisaran harga Rp15 hingga Rp17.000 per liternya. Nah, untuk mengetahui dan sekaligus mengklarifikasi apakah memang keberadaan minyak goreng langka di pasaran, saya sudah bersama dengan salah satu pedagang yang sudah bersama saya di sini. Halo, selamat siang. Siang, ya. Pak, saya mau tanya nih, apakah benar memang kenyataannya di lapangan keberadaan minyak goreng itu sudah langka, Pak? Iya, udah sekitar 1 bulanan ya. Dari pasaran itu sampai di pasar Mampang ini nggak ada 11, nggak ada barangnya. Susah, makanya juga tak bingung. Kita cari ke mana-mana agen, itu barangnya nggak ada. Makanya sampai kita menunggu dari sales. Dari sales itu 1 minggu sekali baru masuk barangnya. Itu kita dapat kadang-kadang 10 karton, 5 karton, kadang-kadang 2 karton. Itu juga bingung kenapa bisa seperti itu gitu. Makanya saya kira sampai kita nyari ke agen-agen, udah berapa agen tak cari nggak ada, sempat nggak ada barangnya gitu. Saya juga bingung gimana caranya gitu. Ada barangnya gitu, gimana caranya gitu. Nah, kalau menurut pemantauan Bapak sendiri juga, apakah memang penyebab kelangkaan minyak goreng ini, Pak? Iya, penyebabnya gini aja ya. Selama belum ada subsidi dari pemerintah, itu aman-aman aja. Setelah subsidi dari pemerintah, itu kayaknya gimana nggak bisa, barangnya nggak ada gitu. Setelah gimana ya, kayaknya produksi untuk itu merasa rugi kali karena subsidi dari pemerintah gitu barangnya gitu. Iya. Makasih banyak Pak Sony, selamat kembali beraktivitas. Ya, memang pemirsa, kelangkaan minyak goreng ini juga salah satunya disebabkan karena adanya disparitas harga atau perbedaan harga baik di pasar tradisional ataupun di pasar modern yang memang sulit dilakukan pengawasan. Tak hanya itu, disparitas harga juga terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan kota-kota kecil di luar Jakarta. Dan untuk mengetahui seperti apa keberadaan minyak goreng di luar kota, sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di Pasar Giwangan DI Yogyakarta. Silakan Anissa. Harga minyak sembako dan pasokan yang ada di Pasar Mampang, Jakarta Selatan oleh Rizka Dior. Saat ini saya berada di Pasar Giwangan. Ini merupakan salah satu pasar induk atau pasar tradisional sayur dan buah yang memang sejumlah pedagang di sini menjual minyak goreng. Namun untuk pasokan dari minyak goreng sendiri, para pedagang ini mengeluhkan di mana adanya pembatasan yang dilakukan oleh distributor. Bahkan bisa dikatakan tidak semua penjual sembako di sini memiliki, maksud kami, stok minyak goreng. Dan harga yang ditetapkan ini beragam pemirsa, mulai dari 14.000 per liter hingga ada yang menjual 21.000 per liternya. Tak hanya di pasar tradisional, namun juga di sejumlah toko retail pun juga mengalami hal demikian. Namun untuk saat ini tidak hanya minyak goreng kemasan yang mengalami kelangkaan, namun juga minyak goreng curah yang dituturkan oleh para pedagang, di mana minyak goreng curah yang ada di angka 11 sampai 12.000 sekarang ini menembus angka hingga Rp17.000 per liternya. Dan sejumlah pedagang pun menuturkan bahwa pemerintah daerah istimewa Jakarta belum melakukan peninjauan dan juga melakukan pasar dengan harapan semoga pemerintah melakukan kebijakan begitu untuk menstabilkan kembali harga minyak goreng. Demikian Wilson, saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Anissa Rizkia dari Yogyakarta dan Rizka Dior dari Jakarta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, MNC Peduli dan Lotte Mart Indonesia kembali berkolaborasi dengan menggelar sentra vaksinasi bagi masyarakat. Sentra vaksinasi dosis ketiga ini merupakan bentuk dukungan bagi pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.
Ratusan warga sangat antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Lotte Mart Indonesia dan MNC Peduli. Mereka rela antri sejak pagi untuk menerima suntikan vaksinasi booster atau dosis ketiga yang digelar di Lotte Mart dan Lotte Grosir Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sentra vaksinasi yang dibuka untuk masyarakat umum ini menyiapkan 500 dosis vaksin jenis AstraZeneca. Harapannya setelah booster namanya COVID ini ya pasti udah segera berlalu lah, karena kan kita semua juga udah booster gitu sih. Sentra vaksinasi ini juga berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan Puskesmas Kelapa Gading. Bentuk kepedulian kami terhadap penanggulangan bencana COVID ini, karena tujuan kami adalah untuk membantu pemerintah mempercepat booster, karena kita tahu pandemi ini belum berakhir, jadi kita ingin cepat-cepat juga untuk segera memberantas. Pandemi ini sudah cukup lama ya, dan salah satu cara untuk kita menanganinya adalah melalui vaksinasi, yaitu aksi preventif. Jadi kami di MNC Peduli ingin berkontribusi dengan mengadakan vaksinasi massal. MNC Peduli dan Lotte Mart Indonesia akan terus menggelar sentra vaksinasi untuk memberi perlindungan lebih kepada masyarakat terhadap coronavirus. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Jemi Yasin, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai tawuran antara warga yang menggunakan petasan dan bambu terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.